Halo Bos Geng. Di samping kita udah ada Mazda CX-80. Betul sekali, ini adalah SUV terbaru dari Mazda. Ya, nggak cuma baru, dia adalah SUV flagship saat ini di Indonesia. Betul sekali. Ya, penasaran kayak apa impresinya? Gua Tovan. Dan gue Hadi. Welcome back to Mobil 123. Nah, sekarang kita bahas tampilan eksteriornya dulu, Bos Geng. Kalau ngomongin fascia, dia sebenarnya nggak beda jauh sama Mazda CX-60. Bahkan bisa dibilang mirip. Betul sekali. Nah, ini juga berbekal dengan bahasa desainnya Mazda, Pak? Iya, kodo. Kodo. Masih tetap, ini kayak apa nih, bagian grillnya tuh dia bentuknya crash. Crash, betul. Juga grillnya dia kayak honeycomb, cuman ini lebih klasik gitu. Dan list chrome-nya nggak pernah hilang ya, Pak? Iya. Setiap mobil baru yang Mazda tuh pasti ada ini nih, aksen chrome gitu. Apa ya, pas aja gitu, nggak berlebihan. Jadi yang penting ada dan kelihatan manis. Betul sekali, karena Mazda memang menjadi salah satu brand Jepang yang mengeluarkan mobil-mobil premium Pak rata-rata. Betul. Nah, Mazda CX-80 sendiri ini dia terbagi atas dua trim. Betul. Ini yang Elite. Dan ada juga yang Kuro. Yang Kuro hitam-hitam Ya, biasa. hitam-hitam. Jadi sebenarnya bukan dari warna, tapi dari aksennya Pak. Dari aksen, betul. Jadi kalau misalnya si yang Elite itu rata-rata, bukan rata-rata sih, tapi semuanya listnya tuh chrome-nya lebih terang. Di bagian list depan sama samping nih Pan ada tulisan PHEV-nya tuh. Ya, betul. Nah, kalau yang Kuro itu warnanya lebih gelap. Oke lah kalau gitu kita lanjut ke samping aja ngelihat si badge PHEV-nya. Ya. Kita sekarang sudah ada di bagian samping dari Mazda CX-80 ini. Yes. Kalau dilihat sekilas mata memang mobil ini agak sedikit panjang ya, karena dia punya total panjang itu 4,990 mm. Iya, jadi hampir 5 meter, meter nih, ya. Kalau misalnya buat perbandingan, tuh Fortuner aja tuh panjangnya 4,7 meter. Ya, ini lebih panjang sekitar Lebih panjang. 100 mm lah. Dan lebih lebar juga. Betul. Jadi ini mobil sebenarnya gede. Gede, betul. Gitu. Nah, tadi di depan udah bahas persamaannya dia sama CX-60. Nah, di samping ini baru kelihatan perbedaannya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya kalian lihat dia kacanya lebih panjang dibanding CX-60 dan ada aksen list chrome-nya. List chrome-nya lebih tebal dia. Lebih tebal, betul. Gitu. Terus juga di sini ada logo PHEV karena memang mobil ini sudah plug-in hybrid, Pak. Gitu. Betul. Terus tadi yang kita ngebahas lagi perbedaannya antara Kuro sama Elite. Nah, kalau ini kan Elite nih. Red velg ya, Pan. Dia two-tone, Pan. Dengan finishing gunmetal dan ada brush polish gitu. Nah, kalau sedangkan si Kuro itu warnanya hitam full. Hitam glossy ya. Hitam glossy, betul. Ini BTW warnanya sih cakep nih. Cakep, ini yang paling cakep, tapi FYI, warna ini nggak masuk premium colornya Mazda, Pan. Jadi kalian nggak perlu nambah 4 juta buat dapetin warna ini nih. Ini apa nama ini warnanya tuh Melty Cooper. Melting Cooper. Cakep sih ini. Cakep, yang ini cakep. Jadi cocok lah sama mobilnya, kan dia premium, flagship gitu kan. Terus mewah kan. Mewah. Warnanya juga kelihatan banget auranya. Bener. Cuman Pan, yang gue notice, untuk ukuran sebuah SUV, dia punya ground clearance tuh nggak cukup tinggi sih, Pan. Total itu 175 mm aja. Nggak terlalu tinggi. Tapi sebenarnya cukup sih. Cukup, masih cukup. Cuman tidak setinggi yang kita bayangkan lah. Gitu. Oh ya, ada yang ketinggalan. Apa? Ngomong-ngomong soal beda sama CX-60, nah ini perbedaan selanjutnya nih. Ini, ada roof rail-nya. Betul. Gitu. Nah, perbedaan paling banyak ada di bagian belakang. Bagian belakang. Yuk, kita lihat. Sekarang kita udah ada di bagian buritannya, Bos Betul Geng. sekali. Bokong. Itu namanya bokong. Ini yang tadi gue bilang ya, perbedaan paling besar tuh ada di bagian belakang. Terutama bagian pintunya. Yap. Karena kalau si CX-60 itu dia lebih agak bungkuk gitu loh, Pak. Iya, kalau ini agak lebih flat. Ini nonjol tapi nggak terlalu gitu. Iya, sebenarnya nggak flat juga sih, cuman dia lebih flat ada punuknya dikit. aja, iya. ada punuknya gitu. Tapi overall ya seperti SUV Mazda pada umumnya, dia emang buritannya cakep banget. Cakep emang, nggak, maksudnya dari segi desain Pan, Mazda tuh nggak pernah apa ya, maksudnya bisa membuat desain mobil itu sinkron depan belakang sama samping gitu. Itu yang pernah kita omongin juga di video MX ya. Iya betul. Jadi gini, maksudnya ada beberapa desain mobil itu yang depannya cakep tapi belakangnya kurang seret gitu, kurang seret. Atau kebalik, belakangnya bagus tapi depannya kurang seret. Dan kelihatan nggak nyatu gitu. Nah ini tuh kelihatan kayak satu kesatuan gitu. Betul, dari depan sampai belakang tuh kelihatan garisnya tuh dinamis. Dengan ornamen list chrome-nya dan emblem. Cakep nih, ini ada CX-80 AWD karena memang mobil ini tuh all wheel drive. Ya, iAWD. Ya, iAWD. Jadi sebenarnya dia meskipun AWD tapi tetap rear bias si Mazda ini. Ya, betul. Karena berbeda basic dari RWD terus dibawa ke depan. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di bagian kiri dia ada emblem e-Skyactiv PHEV. Betul. Karena mobil ini ya seperti yang udah kita sebut plug-in hybrid. Sebenarnya si CX-80 ini dia itu ada beberapa varian mesinnya.
ada yang 2500 cc biasa. Inline 4 ya? Itu. Ya, ada yang mild hybrid. Terus kalau misalnya di luar tuh ada yang 6 cylinder, 3300. Ada juga yang diesel. Jadi sebenarnya variannya banyak, cuman yang masuk ke sini hanya yang 2500 gitu. 4 silinder. Oke lah. Sekalian kita cek akomodasi barang, Pan. Betul. Nih. Cet. Sudah power back door. Sudah pasti. Nah, cukup cepat juga bukanya, nggak terlalu lama. Terus juga ini akomodasi barangnya sih cukupan aja ya, Pan ya? Cukupan. Tapi kalau misalnya buat liburan keluarga masih koper masih bisa sih. Masih bisa satu lah yang gede gitu. Yeah. Sama tas-tas kecil masih bisa muat. Terus juga ini juga flat. Ini apa namanya ngomong kita? Flat floor, lantai rata. Lantai rata. Jadi kalau naruh barang kita nggak perlu. Dan ini kalau misalnya dilipat juga dia akan rata lantai. Rata lantai. Jadi kayak misalnya contohnya kita lipat begini, tuh otomatis headrestnya nekuk, Pan. Tuh rata kan. Cakep kan. Jadi sebenarnya bisa muat barang lebih banyak lagi. Bisa. Karena memang formatnya mobil ini tuh adalah 6 seater, Pan. 6 seater. Ya, CX-80 itu ada yang pilihan 7 seater dan ada yang 6 seater. Itu beda utamanya CX-80 sama CX-60. Betul. Gitu. Ya, kalau misalnya naruh galon sih mungkin harus agak dikesanain. Bisa, tapi satu mungkin ditidurin masih bisa. Bisa sih, bisa. Oke, kita sekarang masuk ke dalam mobilnya. Sip. Nah bos geng, setelah kita masuk ke dalam, kita langsung disambut sama desain interior yang benar-benar memanjakan mata nih, Pan. Iya, khas Mazda banget sih. Betul, build quality-nya cakep banget, terus nyaman, didudukin juga. Posisi mengemudi gue juga enak banget nih, Pan. Ini udah gue set driving style gue sih. Dan kalau misalnya di belakang, tinggi gue 178 cm, ini masih sisa 7 jari. 7 jari? Legroomnya, dan headroomnya ada sekitar 6 jari deh. Iya, walaupun memang sebenarnya pas kita sebelum masuk tuh kelihatannya kayak sempit ya, tapi pas duduk di dalam berasa lega aja sih sebenarnya. Dan ini di belakang masih bisa tuh. Ada pengaturan slidingnya manual, cuman recliningnya dia elektris. Betul sekali. Itu juga fitur-fiturnya nih, Pan, yang menarik gue suka. Layarnya 12,3 nih di cluster meternya. Terus juga nih head unit 12,3 khas ya Mazda nih, Pan, yang simple banget. Tuh kan, kita cuma pencet home gini doang terus dia muncul. Mazda Connect. Ada head up display juga. Betul, ada HUD juga. Ini juga sudah Android Auto ready dan Apple CarPlay ready. Jadi tinggal colok atau Bluetooth aja. Yang gue suka nih bagian konsol tengah ini, Pan. Sebenarnya gede ya ini. Hitungannya gede ya. Tapi sayang beribu sayang, ya mungkin karena ada drivetrain-nya ya, Pan ya. Ya kalau ini dikasih celah dikit kosong gitu kayak cakep. Jadi ketutup gini kan, karena dia kan ada drivetrain-nya ya mobil ini ya. Jadi mungkin ini ketutup, jadi besar gitu. Ya emang mobil ini karena WD jadi ada punuknya. Betul, ada punuknya. Terus juga tuas transmisi tapi handy sih, Pan, ini. Nyenengin gitu megangnya. Terus ya selayaknya Mazda pada umumnya dia no gimmick up. Iya betul. Fungsional. Fungsional betul, diperhitungkan benar-benar. Semuanya ada tombolnya. Dan semuanya tuh jelas tombolnya fungsinya untuk apa. Jadi kita nggak perlu pusing nyari-nyari lagi karena memang udah dijelasin di tombol-tombol itu. Bener, emang apa ya, desain Jepang sih ya selalu gitu ya, simplistik tapi fungsionalistik. Betul sekali. Sampai ini kita mau mencet heater seat aja tinggal mencet ini nih, Pan, di sini. Iya. Terus ngesing kayak AC segala macam tuh di sini tombol. Jadi udah bukan pencettan atau touchscreen tapi pakai tombol gitu. Jadi nggak ribet. Ini bagian dashboard nih, Pan, ada kayak fabric. Ini yang recycling itu ya, bahan sama kayak MX-30 ya. Betul. Sementara dia joknya leather dan perforated. Betul sekali. Ini perforated bukan tanpa sebab ya, karena emang dia ada ventilasinya. Ya betul. Terus juga beberapa tombol-tombol dan knob di sini nih ya, biasa standarnya Mazda memang dia pengaturan audionya biar kita nggak mencet-mencet layar, ditaruh di sini nih, Pan. Iya. Jadi emang udah karakternya dia. Benar. Di sini. Dan ini dia speakernya udah boost. Betul sekali, 12 speaker, Pan, banyak. Dan biasa pasti enak sih. Iya lah, udah standarnya Mazda lu nggak mungkin gagal lah audionya. Ngomong-ngomong tuh duduk di belakangnya biasa sih ya, emang enak banget. Enak ya? Captain seat kan ini jatuhnya ya berarti ya? Iya, dia captain seat yang masuk ke Indonesia. Ini ada cup holder di sini, di bagian tengahnya ada konsol tengahnya juga kan. Boxnya gede juga tuh buat naruh barang. Ini juga di bagian atas ada kacamata, panoramic sunroof. Dan di bagian belakang dia ada sunshade-nya. Ya memang ini kayak ini deh, Pan. Mobil bos-bos banget. Passenger oriented ya jatuhnya. Passenger oriented di baris kedua terutama ya. Iya betul. Yang pengen nyaman gitu duduk.
Ya memang kemarin tuh gue mikir ya mobil ini tuh cocok buat pengusaha-pengusaha muda atau papa-papa muda yang pengen punya mobil mewah gitu. Cocok nih beli mobil ini, Pan. Iya, karena bukan yang berniat menjatuhkan brand lain ya. Cuman ada yang pejabat-pejabat sama eksekutif muda tuh naiknya SUV yang sebenarnya kurang nyaman gitu. Iya. Gue tahu sih maksudnya arah kemana, Pan. Cuman harusnya tuh mereka melirik mobil ini, Pan. Melirik mobilnya karena yang beneran nyaman. Enak. Nah gitu. Ini dia emang lawannya tuh sebenarnya sama X3 sama GLC. Ya memang sudah bersanding ya harus dengan teritorinya sebagus ini, itu tuh mereka bersandingnya sama mobil Eropa, Pak, menurut gua. Gitu sih. Nah, ngomongin fitur hard. Betul, fitur-fitur nih. Ini fiturnya juga sudah lengkap, Pan, package-nya. Jadi dari mulai fitur keamanan dan lain-lainnya sudah lengkap gitu. Kayak tadi kita udah ngomongin konektivitasnya udah bisa Apple CarPlay dan udah bisa Android Auto. Electric seat juga nih, kiri dan kanan, bagian depan sampai ke tengah juga Roy juga elektrik, Pan. Benar. Terus juga dia sudah ADAS ready dan komplit, Pak. Iya, lengkap ADAS-nya. Bahkan sampai ke Mazda Radar Cruise Control dan Cruising and Traffic Support. Mantap. Jadi emang cakep sih. Tuh, masih gue heran, Pan. Kenapa pejabat-pejabat itu milih SUV yang itu daripada yang ini gitu loh. Jadi ini mobil tuh sebenarnya udah ya semi autonomous level sekian lah. Jadi bener nyaman gitu, bawa tuh nggak effortless. Ya lu mau bawa juga enak, mau jadi penumpang juga enak. Ya apalagi yang dicari gitu maksudnya. Dan di sini juga udah ada PDS-nya ya, Personal Driver Settings. Jadi dia ngebaca muka kita, dia ngapalin dan dia udah hafal nih. Kita settingan suhunya berapa? Anjay. Settingan volumenya berapa? Keren. Settingan bangkunya kayak apa? Iya. Settingan driver mode-nya kayak apa? Jadi bener-bener personalized. Jadi kalau kita masuk, dia kan ada sensornya tuh, ngelihat muka kita. Itu fungsinya buat kenalin kita siapa dan langsung nyeting sesuai sama si drivernya. Betul. Terus nih, fitur-fitur contohnya ini sebenarnya sepele sih, Pan, tapi menurut gue bisa berguna, Pan. Wireless charger ya, Pan. Kenapa gue bahas ke wireless charger? Mungkin semua mobil ada wireless charger, tapi, Pan, nggak bakal kemana-mana nih HP, karena dia ada derajat kemiringan turun ya, Pan. Benar. Itu dipikirin karena kadang-kadang kita ngecas tuh. Iya, kadang handphone geser atau apa, belanja kemana-mana. Ini enggak, jadi kayak dikasih kemiringan derajat turun, jadi biar handphone itu stay di situ aja gitu, Pan. Si Mazda emang itu selalu dipikirin gitu, nggak cuman. Jadi desain itu emang berfungsi, bukan cuma sekedar cakep-cakep gimmick-gimmick. Betul. Nah, karena tadi gue juga udah mention mobil ada sensornya, dia juga bisa mendeteksi kalau misalnya drivernya ngantuk atau kecapean. Ya, betul sekali. Itu langsung diminta untuk istirahat. Jadi perhatian nih, di layar ini ada perhatian juga, Pan. Time for break, datang gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita keluar, kita bahas mesinnya. Nah, sebelum lihat mesinnya, Bos King, ada satu. Ya pakai pegas, jadi kita nggak perlu capek-capek buat nahan atau nggak pakai itulah tali tiang-tiang itu, Pak. Sebenarnya banyak sih mobil kayak gitu, cuman kita ngerasa tuh itu angkatan pegas itu kayak pas aja. Iya, pas. Ini fine sih, fine. Dan kebukanya juga. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Dia 2005 cc, 4 silinder, NA ya. Tenaga sendiri, Pan, ini 191 PS dengan torsi 261 Nm. Dan bensinnya minimal itu harus menggunakan RON 95. Jadi udah nggak bisa pakai 92. Kalau dulu kan sempet tuh Skyactiv bisa pakai Pertalite. Ini sekarang nggak nih 95 gitu. Oke. Terus dia udah didukung juga sama motor listrik ya karena hybrid ya. Dan baterainya itu 17,1 kW. Betul sekali. Tenaganya si motor listrik itu 175 PS, Pan. Torsinya itu sekitar 270 Nm. Iya, jadi ini motor listriknya beneran maksudnya bukan beneran berguna ya, cuman emang beneran mendukung banget penggerak si mobil ini. Karena ada yang cuman sekedar ada. Ya, sekedar icil-icilik juga ada. Bantu-bantu torsi tipis-tipis. Juga ada. Kalau ini emang motor listriknya emang gede tenaganya dan baterainya juga emang gede. Makanya dia terbukti, Pan, bisa berjalan dengan EV mode itu sampai 60 km, Pan. 60 km tuh jauh sih. Jauh. Terus yang amaze-nya lagi, gimana ya kita ngomongnya? Mobil ini bisa menggunakan EV mode hingga kecepatan hampir approximate-nya itu sekitar 120 km per jam, Pan. Jadi masih menggunakan EV-nya tuh. Tinggi sih itu. Karena biasanya kalau misalnya kayak mobil-mobil hybrid lain tuh rata-rata dia begitu di kecepatan tertentu dia langsung mesinnya nyala nendang. Nah ini kalau di kick down aja EV-nya masih jalan. Jadi gentakan listriknya tuh masih berasa gitu. Jadi ini emang bukan gimmick-gimmick lah. Iya, not play lah. Mazda ini mesin Skyactiv PHEV-nya bagus banget. Itu emang beneran powerful dan beneran berfungsi betul sekali. Itu sih.
Ya demikianlah review singkat kita tentang Mazda CX-80 ini. Ya, dan mobil ini sekarang mungkin sudah dipasarkan. Iya, sudah dipasarkan karena kita syutingnya dari bulan Desember. Bulan ini mobil ini akan launching di bulan Januari. Sekarang ini yang kalian tonton ini sebenarnya. Gitu sih. Ya overall emang mobil ini ya menawarkan 7-seater dari unit flagshipnya Mazda yang sebelumnya lagi kosong tuh, karena kan tadinya kan di CX-8, CX-9, nah ini yang paling baru. Ya, jadi buat kaum mendang-mending kayak jangan ngomong komen-komen lebih baik beli ini. Kalian lihat dulu mobilnya, rasain duduk di dalam. Saya cobain mobilnya deh. Jadi baru bisa, kecuali kalau misalnya memang ada impresi yang kalian mikir mending beli ini, mending ini. Ya memang bukan teritorianya SUV Jepang lainnya Pan sebenarnya di mobil. Karena sebenarnya yang Mazda itu harusnya dicobain, bukan cuma dilihat doang secara mata. Kita aja tuh sebenarnya pengen ngebawa. Iya, tapi belum ada unit tesnya. Selain mesin yang impresif, kayak dia kaki-kakinya tuh dia ada namanya kinematic posture control. Itu tuh dia bisa menyesuaikan sama kontur jalan gitu. Pokoknya intinya biar dia tetap handlingnya lincah, tetap enak dipakainya, nyaman. Jadi emang penasaran banget. Betul sekali. Yang mudah-mudahan nanti ada media drive. Iya, ya harusnya sih ada ya Pak media drive. Karena mobil ini unitnya ini ada 3 nih. Harusnya bisa ada media drive-nya Pak. Jadi kita bisa ngerasain mobilnya. Oke lah, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Betul. Oh ya bos geng, jangan lupa kunjungi website kita mobil123.com dan juga download aplikasinya ya Pan ya. Betul, Mobil123 di App Store atau Google Play Store. Betul sekali. Dan kita juga mau mengingatkan sekali lagi untuk permasalahan penipuan yang sekarang lagi marak terjadi mengatasnamakan Mobil123 ya Pan ya. Jangan pernah DP mobil dulu sebelum kalian lihat mobil ya. Kalian lihat, mantau, cocok, bayar. Betul. Itulah. Begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil123.com